Em, Sejarah singkat dari graf. Teori graf pertama kali muncul di abad ke-18, ditandai dengan penyelesaian masalah tujuan jembatan Poinsebringe oleh matematikawan Swiss Leonhard Euler pada tahun 1736. Euler menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk mengunjungi semua 7 jembatan di Königsberg tanpa melewati salah satu 2 kali. Dan dalam prosesnya ia memperkenalkan konsep graf untuk pertama kalinya. Meskipun Euler dianggap sebagai bapak teori graf, konsep-konsep graf telah muncul jauh sebelum dalam sejarah, seperti dalam karya matematikawan India Brahmagupta pada abad ke-7 yang menggunakan graf untuk menyelesaikan masalah astronomi. Definisi graf. Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari 2 elemen utama, yaitu simpul atau vertices, objek yang mewakili entitas individu. Yang kedua, sisi atau edges, hubungan antara 2 simpul. Graf dapat digambarkan secara visual dengan titik yang mewakili simpul dan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut mewakili sisi. Graf isomorfik adalah dua buah graf yang sama tetapi berbeda secara geometri. Dua buah graf yang isomorfik memiliki perbedaan pada penamaan simpul dan sisi. Namun, kita juga dapat memperoleh korespondensian satu-satu antara simpul-simpul keduanya. Begitu juga antara sisi-sisi keduanya, agar hubungan kebersisian tetap terjaga. Ini berarti sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Pada contoh graf isomorfik, di sini kita akan memeriksa apakah ketiga graf ini isomorfik atau tidak. Di sini kita menghitung pada 3 graf yang ada pada gambar. Di sini ada graf G1, G2, dan G3. Yang pertama kita menghitung banyak simpul pada graf. Di sini kita mau tahu mana yang simpul, kita lihat pada garis pada graf G1. Di situ kan berbentuk seperti segitiga. Dari setiap garis pada graf tersebut itu memiliki simpul, dan di situ simpul yang terdapat pada graf G1 yaitu ada 6 simpul. Yang kedua yaitu graf G2. Di sini graf G2 berbentuk seperti kotak dan dalamnya berbentuk X. Di sini graf G2 juga memiliki 6 simpul. Kita lihat pada garis-garis yang ada pada graf tersebut. Yang ketiga itu graf G3. Graf G3 sini berbentuk seperti kotak. Jadi graf G3 ini tidak tidak sama seperti graf G1 sama graf G2. Jadi kita mengelimininasi atau menghilangkan graf yang ketiga. Langsung saja kita mencari banyak sisi. Di sini kita mau tahu sisi yang ada pada graf G1 dan G2 itu yang mana. Di sini ada memiliki 4 titik yang ada pada graf G1. Di situ kan titik 1 pada nomor 1, titik kedua pada nomor kedua, titik ketiga pada nomor ketiga, dan titik keempat pada nomor 4. Nah, sama juga seperti G2 memiliki titik 1 pada A, titik kedua pada B, titik ketiga pada C, dan titik keempat pada D. Jadi banyak simpul yang G1 dan G2 yaitu sama-sama memiliki 4 simpul yang sama. Jadi graf yang isomorfik adalah graf G1 dan G2. Ya, yang berikutnya yaitu graf planar dan graf bidang.
Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong atau bersilang. Selain itu, disebut graf tak planar. Graf bidang adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar. Ya, ini adalah contoh graf planar dan graf bidang. Yang pertama itu kita membuat contoh pada graf planar. Graf planar ini graf yang memiliki sisi yang berpotongan. Graf ini bisa disebut sebagai graf planar apabila setiap sisi pada graf tersebut tidak berpotongan. Jadi kita dapat membuat graf ini planar. Kita mengeluarkan satu sisi pada kedua garis tersebut yang ada pada kotak. Jadi kita tarik pada garis yang melintang ke kiri, kita tarik keluar agar menjadi garis yang gambar pada yang di sebelah. Ya, yang berikutnya itu graf yang tak planar. Kenapa graf dinamakan tak planar? Karena pada setiap sisinya saling berpotongan. Karena graf yang planar adalah graf yang tidak saling berpotongan. Sedangkan graf yang pada nomor 2 ini, graf ini saling berpotongan pada sisi keduanya di bagian bawah. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar yang kedua, yaitu graf yang berbentuk seperti bintang. Contohnya gambar yang di sampingnya itu ada saling berpotongan pada bagian bawah. Jadi graf tersebut dinamakan graf yang tak planar. Yang berikutnya itu graf bidang. Graf bidang adalah graf planar yang tidak saling berpotongan. Karena graf ini memiliki bagian pada gambar yang pertama, yaitu contohnya seperti gambar yang graf pertama itu graf planar. Graf planar kan saling berpotongan di bagian tengah, dan membuat graf planar ini menjadi graf bidang. Kita bisa mengeluarkan garis atau sisi yang ada pada bagian tengah. Kita dapat tarik keluar ke bagian atas, sisi yang melintang kiri kita dapat tarik keluar ke bagian atas, dan bisa menjadi gambar yang B, yaitu gambar yaitu graf bidang. Kenapa bisa jadi graf bidang? Karena graf bidang adalah sisi yang tidak saling berpotongan pada graf planar. Yang berikutnya yaitu juga contoh C. Contoh C itu termasuk pada graf planar saja, karena graf tersebut saling berpotongan pada setiap sisinya. Lintasan dan sirkuit Euler dalam graf. Lintasan Euler dan sirkuit Euler adalah dua konsep penting dalam teori graf yang berkaitan dengan keberadaan jalur yang melewati semua sisi pada graf tepat satu kali. Di sini saya akan masuk dalam contoh lintasan dan sirkuit Euler dalam graf. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada gambar graf. Apakah graf ini memiliki lintasan Euler? Di sini simpul awalnya saya berangkat dari simpul 3. Saya tandai dengan warna oranye seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Di sini lalu apakah kita dapat menemukan lintasan Euler dari simpul 3 ini? Kita lihat ternyata terdapat lintasan Euler yang bermula dari simpul lintasan 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3,
3 ke 4, dan 4 ke 1. Terlihat di sini masih berupa lintasan karena berangkat dari simpul 3 tetapi tidak kembali ke simpul 3 lagi. Dan setiap sisinya dikunjungi tepat satu kali, sehingga bisa dikatakan lintasan ini adalah lintasan Euler. Ternyata masih ada lintasan Euler yang lain. Misalkan apabila saya mau berangkat dari simpul 1, kita bisa memperoleh lintasan Eulernya adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 4, dan 4 ke 3. Di sini juga sama, tidak kembali ke simpul asalnya. Namun ada beberapa yang mengunjungi simpulnya lebih dari satu kali. Contohnya pada lintasan Euler yang pertama, simpul 3 dan 1 dikunjungi 2 kali. Lintasan Euler yang kedua, simpul 1 dan 3 juga dikunjungi 2 kali. Hal tersebut diperbolehkan. Yang penting dalam konsep lintasan Euler, yang hanya diperbolehkan dikunjungi 1 kali adalah sisinya, bukan simpulnya. Dan masih ada beberapa kemungkinan lintasan Euler dari grafik ini. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini ada gambar grafik dari sirkuit Euler. Apabila saya berangkat dari simpul 1, akan diperoleh sirkuit Euler sebagai berikut, yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 1. Karena harus kembali ke simpul asalnya, di sini setiap simpul dikunjungi 1 kali, meskipun ada beberapa simpul yang dikunjungi lebih dari 1 kali. Contohnya simpul 7, 5, dan 6. Namun setiap sisi dikunjungi tepat 1 kali dan lintasannya disebut lintasan tertutup karena kembali ke simpul asalnya, sehingga disebut sirkuit Euler. Di sini saya akan masuk dalam lintasan terpendek dalam graf. Lintasan terpendek dalam graf adalah jalur yang menghubungkan dua simpul dengan panjang minimal. Panjang lintasan dihitung sebagai jumlah bobot sisi yang dilalui. Ini kita akan masuk dalam contoh lintasan terpendek dalam graf. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada graf lintasan terpendek yang akan saya jelaskan. Berdasarkan grafik, solusi untuk menemukan jalur terpendek dari A ke Z adalah A, C, B, D, E, Z dengan bobot total 13. Jalur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari A kita melalui dengan memilih jalur dengan bobot terkecil, yaitu AB dengan bobot 5. Yang kedua, dari B kita memilih jalur dengan bobot terkecil, yaitu B ke C dengan bobot 1. Yang ketiga, dari C kita memilih jalur dengan bobot terkecil, yaitu C ke D dengan bobot 2. Yang keempat, dari D kita memilih jalur dengan bobot terkecil, yaitu D ke E dengan bobot 3. Dan yang kelima, dari E kita memiliki jalur dengan bobot terkecil, yaitu E ke Z dengan bobot 2. Jalur terpendek dari A ke Z pada diagram grafik tersebut adalah A, C, B, D, E, Z dengan bobot total yaitu 13. Jalur tersebut dapat ditemukan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Untuk mendapatkan bobot 13 itu, kita hitung dari jalur terpendek yang kita ambil, yaitu dari A ke C, C ke B, B ke D, D ke E, dan E ke Z. Jadi di sini A ke C itu 2, 2 ditambah 1, 1 ini C ke B. 1 ditambah 5, 5 ini B ke D,
5 ditambah 2, 2 ini D ke E. 2 ditambah 3, 3 ini dari E ke Z. Jadi 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 13. Jadi bobot dari lintasan terpendek dari A ke Z adalah 13.